Salam jumpa kita kembali kelas 9 di channel Yitra Devi pada mata pelajaran IPA. Jangan lupa selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kelas 9. Pada pembahasan kita ini kita akan membahas tentang KD31, sistem reproduksi pada manusia. Adapun materi yang kita bahas untuk pertama kalinya adalah tentang pembelahan sel. Nah, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel di sini maksudnya adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih yang berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan di sini dia akan terus membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Makanya dikatakan berkelanjutan. Sel-sel tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Ya, maksudnya di sini selama dia membelah, bentuknya akan berubah dan kemudian fungsinya juga akan berubah. Nah, kenapa? Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu akan bergabung nantinya akan membentuk suatu jaringan. Jadi suatu sel akan bergabung dengan fungsi yang sama itu dibentuk dengan jaringan. Nah, kenapa sel itu bisa mau membelah? Apa alasannya? Alasan sel membelah untuk pertama kali adalah untuk pertumbuhan. Kenapa dikatakan untuk pertumbuhan? Ya, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup. Jadi, contohnya di sini adalah makhluk hidup dari kecil bisa menjadi besar. Atau contohnya kamu dulu bayi, berapa ukuran badan kamu, berapa tinggi badan kamu. Nah, kemudian kamu sudah remaja, berapa pula ukuran badan kamu. Jadi, sel dalam tubuh kita membelah. Yang kedua, alasan sel membelah yang kedua adalah perbaikan. Nah, namanya perbaikan adalah perbaikan jaringan yang rusak. Misalnya kita luka. Ketika kita luka, jaringan kita itu akan rusak atau menganga daging atau istilah biologinya otot ya. Dia akan menganga, maka lama-kelamaan karena adanya pembelahan sel, luka yang kita alami pada kulit tersebut lama-kelamaan akan menutup. Kenapa dia bisa menutup? Ya, karena adanya sel-sel terjadi pembelahan sel membentuk sel baru. Kemudian alasan sel membelah ketiga itu untuk reproduksi. Reproduksi di sini kamu sudah belajar di kelas 8 adalah suatu ciri dari makhluk hidup. Nah, pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau sel anakan. Jadi contohnya di sini adalah proses pembelahan sel, pembentukan sel kelamin dan kelamin jantan dan pembentukan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, kemudian kita lihat macam-macam pembelahan. Ada dua pembelahan. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Yang kedua pembelahan meiosis. Kita bahas satu persatu. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anak tersebut mempunyai karakter yang sama gennya dengan sel induk. Karena dia sama dengan sel induk, maka gennya kita beri lambang dengan 2N atau disebut dengan diploid. Bagaimana cara fase-fase mitosis? Fase mitosis ada 4. Yang pertama itu disebut dengan profase. Kalau profase bagaimana kedudukan? Ini namanya kromosom, ini namanya inti, dan sekitarnya ini namanya sitoplasma. Nah, pada fase profase, kromosom sudah menganda atau menebal. Kemudian intinya sudah rusak menjadi kecil-kecil. Ini inti yang kecil tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, pada fase metafase. Kalau pada metafase, itu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nih, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan atau pada bagian inti. Dia sudah terbagi dua, sepasang nih dua-dua. Nah, apa yang terjadi pada yang ketiga? Terjadi pada ketiga anafase, kromosomnya di sini sudah mulai menuju ke kutub. Nih, kromosom ini sudah menuju, kalau dalam gambar menuju ke kutub kanan, ini menuju ke kutub kiri. Kromosom bergerak menuju kutub dan benang-benang kromatif sudah bisa memisahkan diri.
Kemudian apalagi yang terjadi pada anafase? Akhir anafase, kuda kutub sel memiliki kromosom baru yang jumlahnya sama. Jadi nanti kromosom ini akan pergi ke kutub, akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Fase yang keempat. Fase yang keempat disebut dengan telofase. Bagaimana fase yang keempat ini? Membran inti sudah mulai bergabung. Ya, membran inti sudah mulai bergabung yang coklat ini. Kemudian terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Jadi ini nanti dia akan berbagi dua. Jadi satu sel menjadi dua. Yang kedua lagi, proses pembelahan meiosis. Bagaimana proses pembelahan meiosis? Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Yang mana sel anakan ini memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Sel induk tadi kan 2N. Nah, sehingganya kalau dia mempunyai separuh, itu kita beri lambang hasil anakannya N. Disebut dengan haploid. Kita lihat pula fase-fase meiosis. Pada meiosis, setiap fasenya akan mengalami 2 tingkat atau istilahnya 2 kali. Kalau pada mitosis tadi kan ada fase profase, anafase, apa tadi? Profase, anafase, dan telofase. Nah, kalau pada fase meiosis, dia mengalami 2 kali pembelahan meiosis. Sehingganya fase-fasenya juga terdiri 2 tingkat. Pada meiosis pertama, itu profase, metafase, anafase, dan telofase pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis yang kedua, masih profase 2, metafase, anafase, dan telofase kedua. Kita lihat lagi. Apa perbedaan antara mitosis dan meiosis? Nah, kita lihat. 1. Kalau pada mitosis, itu akan menghasilkan 2 sel anakan. Kalau pada meiosis, itu menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, terjadi pada sel tubuh, itu mitosis. Sedangkan pada meiosis, itu terjadi pada organ kelamin. Perbedaan yang ketiga, pada mitosis, kode genetiknya 2N disebut dengan diploid. Sedangkan pada meiosis, kode genetiknya N disebut dengan haploid. Yang keempat, pada mitosis, sel anakan sama dengan sel induk. Nah, sama maksudnya di sini sama-sama 2N. Sedangkan pada sel meiosis, sel anakan tidak sama dengan sel induk, yaitu N. Kalau induknya 2N, tapi sekarang dia N. Kemudian, terdiri dari 1 tahap pembelahan dengan masing-masing fase 1 tahap. Sedangkan meiosis terdiri 2 tingkat dengan masing-masing fase 2 tahap. Paham? Nah, demikianlah materi yang kita bahas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.